Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 38. Belum mengetahui tentang istrinya yang sedang hamil. Arfian membawa Aluna ke rumah sakit. Dokter pun segera memberikan penanganan. Arfian diminta untuk tidak masuk ke dalam ruang pemeriksaan. Sementara, dokter dan beberapa suster segera bekerja untuk menangani keadaan Aluna. Arfian tentu saja merasa khawatir bercampur panik. Ia tak menyangka jika hal ini akan terjadi. Darah dari mana itu? Astaga, apa karena aku mendorongnya tadi? Ceroboh sekali aku. Lirih Arfian. Sesekali, Arfian duduk dengan gelisah. Dia bahkan menggigit kukunya untuk menyalurkan rasa khawatirnya. Menit demi menit telah berlalu, hingga setengah jam lebih kemudian dokter baru saja keluar. Karena sudah penasaran, pria itu pun langsung bertanya tentang kondisi sang istri. "Bagaimana keadaan istri saya, Dok?" tanya Arfian dengan gugup. "Untung saja, Anda cepat membawanya ke sini, Tuan. Jika tidak, istri Anda sudah pasti kehilangan janinnya," terang sang dokter yang mana membuat Arfian mematung. Janin?" tanya Arfian. Tentunya, pria itu tak merasa asing dengan kata janin. Dokter dengan tegas mengangguk, dia menjelaskan tentang kondisi Aluna pada pria di hadapannya ini. Dugaannya, Arfian belum mengetahui tentang istrinya yang sedang hamil. Jelas sekali terlihat jika pria itu tengah syok disertai dengan wajahnya yang terlihat pucat. "Janinnya dalam keadaan lemah. Kami sudah melakukan US, hasilnya janinnya masih sangat kecil. Untuk itu, kami akan memberikan obat penguat janin. Tapi, jika dalam beberapa waktu ke depan kondisi janin semakin lemah dan tak berkembang, terpaksa, kita harus melakukan kuretase." Penjelasan dokter membuat tubuh Arfian lemas. Entahlah, ini kabar bahagia ataukah kabar buruk baginya. Apa ada pengobatan yang terbaik untuk mempertahankan calon anak kami? Apapun itu, katakan saja. Berapapun biayanya, akan saya berikan. Asalkan, janin itu tetap bertahan, seru Arfian. Dokter itu tersenyum. Dia menatap raut wajah panik Arfian yang sudah tak asing baginya. Banyak sekali dia menangani keluarga pasien, seperti Arfian ini. Sudah pasti, dia dapat menebak jika ini adalah anak pertama pria itu. "Apa ini pertama kalinya istri Anda hamil?" tanya dokter itu. Arfian dengan ragu menggeleng, "Ini kehamilan kedua, Dok. Pertama, tidak dapat diselamatkan. Maka dari itu, saya minta perawatan yang terbaik untuk istri Saga. Jangan sampai kejadian pertama terulang lagi. Mungkin saya bisa ikhlas terima, tapi tidak dengan istri saya." Perkataan Arfian membuat dokter itu sedikit terkejut. Karena biasanya, kepanikan seperti yang Arfian tunjukkan saat ini karena itu adalah pengalaman pertama baginya. "Oh, begitukah? Saya pikir kehamilan pertama. Tampaknya, Anda begitu takut dan panik. Wajar memang, tapi biasanya ini ditunjukkan oleh suami pasien saat kehamilan pertama. Jika sudah kedua dan ketiga atau seterusnya, keluarga pasien lebih tenang menanggapinya," terang dokter itu. "Tenang bagaimana, Dok? Istri saya sedang tidak baik." "Baik saja, bagaimana bisa tenang?" dengus Arfian. Dokter itu menahan senyumnya.
Tuan, pendarahan yang terjadi pada pasien hamil muda itu seiring kali terjadi. Jika keluarga panik, akan berdampak bagi pasien. Jika keluarga tenang, pasien juga jauh lebih tenang dan bisa mengontrol emosinya. Karena pasien yang dalam kondisi seperti istri Anda ini, tidak boleh banyak beban pikiran. Terang dokter itu. Arfian mengangguk paham, jadi dia harus menjaga pikiran istrinya agar tidak stres. Dia harus berusaha tenang, agar Aluna tak banyak pikiran. Dia yakin, calon anaknya pasti akan bertahan. Rasanya, ini kabar yang paling membahagiakan baginya. Namun, sekaligus sebagai kabar buruk karena kondisi sang janin yang tidak baik saja. Seperti yang Anda jelaskan tadi, istri Anda terkena benturan yang tak disengaja pada bagian pinggang belakang. Saya harap, hal ini jangan terulang lagi. Istri Anda akan melakukan bedrast total selama beberapa hari agar tak membuat janin semakin lemah karena banyak melakukan aktivitas. Lanjut kembali sang dokter. Lakukan apapun itu dok, asal yang terbaik buat istri dan calon anak kami. Ujar Arfian dengan tatapan memohon. Dokter itu mengangguk seraya tersenyum, dia pun pamit kembali ke ruangannya. Sementara Arfian, dia harus mengurus administrasi pemindahan kamar rawat sang istri. Setelah mengurusnya, pria itu menunggu istrinya dipindah ke ruang rawat yang telah ia pesan. Terlihat, Aluna sedang berbaring di brangkar, sementara suster sedang menyuntikkan sesuatu pada infus wanita itu. Arfian berjalan mendekati Aluna dan langsung mengelus kepala istrinya itu dengan lembut. Aluna, wanita itu menatap Arfian dengan mata berkaca-kaca. Dokter sudah memberitahukan padanya tentang keadaannya yang saat ini tengah berbadan dua. Aku takut, lirih Aluna dengan suara bergetar. Air matanya bersiap akan turun untuk membasahi pipinya. Syut, semuanya akan baik saja, anak kita pasti kuat. Bisik Arfian seraya mengelus pipi sang istri. Bagaimana kalau dia menyusul kakaknya? Aku tidak mau. Syut, jangan berpikir negatif terus. Berpikirlah positif agar tidak semakin mempengaruhi perkembangan calon bayi kita. Aluna, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Kita hanya bisa berusaha, jadi jangan menyia-nyiakan keselamatan usaha kita ini. Aluna mengeratkan cengkeramannya pada tangan Arfian. Dia menenangkan dirinya dari rasa ketakutannya yang dirasa saat ini. Sebagai suami, Arfian hanya bisa membuat istrinya terus berpikir positif. Dia tahu apa yang Aluna alami dulu sangat membekas dalam memori istrinya itu. Jadi, Arfian sebisa mungkin melakukan yang terbaik untuk istri dan anaknya. Pria itu pun mendudukkan dirinya di brangkar seraya memeluk istrinya dari samping. Perlahan, Aluna mulai tenang saat Arfian mengelus punggungnya. Minum, tawar Arfian. Aluna mengangguk, dia menunggu suaminya mengambilkan ia minum. Arfian dengan lembut membantu Aluna meminum segelas air putih. Setelah selesai, Aluna menjauhkan kepalanya. Arfian pun kembali meletakkan gelas itu kembali ke atas nakas. Ada yang mau dimakan? Tanya Aryan dengan lembut. Tidak ada. Aku hanya ingin istirahat sebentar, pinta Aluna. Arfian mengangguk, dia membantu istrinya untuk kembali merebahkan diri. Seraya tangannya mengelus kepala Aluna, Arfian menunggu wanita itu tertidur. Hingga beberapa menit kemudian, Aluna telah pulas dalam tidurnya. Pagi hari,
Arfian sedang menyuapi Aluna dengan soto ayam sesuai kemauan wanita itu. Pria itu dengan telaten menyuapi sang istri makan hingga suapan terakhir. Beruntung, nafsu makan Aluna tidak berantakan. Bahkan, wanita itu tak mengalami mual seperti yang dialami pada wanita hamil pada umumnya. Arfian sedikit merasa lega, karena dia yakin kondisi istrinya pasti akan segera membaik. "Kamu tidak ke kantor?" tanya Aluna setelah meminum segelas air. Arfian menggeleng. "Mana mungkin aku ke kantor dalam kondisi kamu lemah seperti ini?" Ujar Arfian dengan lembut seraya mengelus kening istrinya. "Kamu benar berbeda dari Mas Effendi," lirih Aluna dengan mata berkaca-kaca. Arfian tersenyum puas, "Tentu saja, aku kan suami Ida." Cayangku Hicks. Tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan Arga beserta Nalendra. Tampak, Arga tengah berada di gendongan Nalendra seraya menatap Aluna dengan wajahnya yang memerah. Sepertinya bocah menggemaskan itu sudah menangis cukup lama. Bahkan, suaranya terdengar sangat serak. "Maaf, semalaman Arga rewel mencari kakak ipar," ujar Nalendra dengan tatapan tak enak. "Belikan lega ke cayangku, belikan lega," rengek Arga. "Jalan sendiri aja sana," celetuk Nalendra yang mana membuat Arga menangis keras. Hans kembali ke perusahaan Arfian. Dia akan melanjutkan pembahasan kerjasama yang dia ajukan sekaligus ingin bertemu dengan Aluna. Dia berharap Aluna akan kembali mengikuti Arfian ke kantor. Namun, sesampainya di sana, asisten Reza memberitahukan padanya jika saat ini Arfian sedang mengambil cuti hingga waktu yang belum ditentukan. "Memangnya ada apa? Kenapa Tuan Arfian mengambil cuti panjang?" tanya Hans dengan heran. Istrinya sedang sakit paman. Aluna, dia nyaris keguguran," terang Reza. Dia tentu saja mengenal Hans selaku mantan mertua Aluna. Keduanya pun beberapa kali bertemu saat Aluna menjadi istri Effendi. "Maksudnya, Aluna sedang hamil?" seru Hans dengan tatapan berbinar. Reza mengangguk, dia turut tersenyum dan merasa bahagia dengan kabar itu. Matanya menangkap Hans yang sedang memainkan ponselnya seakan tengah mengetik sesuatu di sana. Tak lama, Hans kembali menatap Reza dengan senyum cerianya. "Nak Reza, bisa antarkan Paman ke rumah sakitnya. Paman ingin menjenguk Aluna. Istri Paman juga sangat merindukan putri kami yang satu itu," pinta Hans dengan semangat. Reza terdiam, dia tak bisa mengambil keputusan sepihak. Maka dari itu, Reza meminta izin terlebih dahulu pada Arfian dengan cara menelponnya. Setelah mendapat persetujuan dari Arfian, Reza pun memberitahukannya langsung pada Hans. Tentunya, itu sebuah kabar bahagia bagi pria parubaya itu saat ini. "Anda datang saja ke Rumah Sakit Cempaka Harapan 2, ruangan VIP atas nama Nyonya Sagara. Nanti bodyguard Tuan Arfian yang ada di sana segera membawa Anda ke ruang rawatnya," terang Reza. "Baik, terima kasih Nak Reza," ujar Hans dengan senyum mengembang. Sama Paman, maaf aku sedang ada urusan dan tak bisa mengantarmu," sahut Reza. Hans menggeleng. "Tak apa, Paman bisa ke sana sendiri. Kalau begitu, Paman pergi dulu. Terima kasih sekali lagi." Reza mengangguk, dia membiarkan Hans pergi dengan langkah cepat. Dia tahu,
Pria paruh baya itu sudah tak sabar ingin bertemu dengan Aluna. "Hao, bisanya si Effendi, itu anak Tuan Hans dan istrinya. Sifat mereka bahkan tak sama, sepertinya Effendi anak pungut," gumam Reza. Jangan ganggu," rengek Arega saat Arfian akan mengangkat tubuh kecilnya. Arfian berusaha mengangkat Arega dari brangkar istrinya. Dia khawatir, keaktifan Arega akan mengenai perut Aluna. Padahal, Arega pun duduk di samping Aluna seraya memeluk lembut tante kesayangannya itu. Wanita itu juga tak mempermasalahkannya, dia justru senang ada Arega yang menemaninya. "Sudah sayang, tidak apa-apa. Arega mungkin ingin bersamaku, biarkan saja." Aluna membuka suara, membuat Arfian menghela nafas kesal. "Ingat ya Arega, jangan banyak tingkah. Jangan dangdutan sekarang, karena ada calon sepupumu di perut Aunty," peringat Arfian. Mendengar itu, Arega menatap ke arah perut Aluna. Tatapannya pun beralih pada wajah Aluna yang tersenyum seraya menatapnya. Namun, raut wajah Arega justru berubah murung. Aluna yang menyadari hal itu segera menegurnya. "Kenapa, Arega tidak senang punya sepupu?" tanya Aluna dengan lembut seraya mengelus lembut kepala anak itu. "Nggak," jawab Arega yang mana membuat Arfian dan Aluna membulatkan matanya. "Loh, kenapa?" tanya Aluna dengan hati-hati. Dia yakin, ada hal yang Arega sembunyikan. Bersambung.